Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Selamat pagi, siang, sore, malam dulur-dulurku tercinta. Kenapa lur? Nonton siang bolong tapi hati gelap seperti malam hari. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Mencari kerja ibarat cari jodoh, banyak saingan dan seringnya di PHP. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller yaitu Blood Red Sky tahun 2021, mengisahkan tentang wanita yang sakit-sakitan dan ingin pergi berobat ke luar negeri bersama putra semata wayangnya. Sampai akhirnya ada sekelompok telorsis yang membajak pesawat, namun mereka tidak pernah tahu kengerian apa yang akan terjadi. Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Ridho Maulana Umar ya, Cak. Mau nanya, IP bihisi Indonesia giblik Kimi Kimi giblik lur. Kimi giblik Minggi sekici ikin. Pada suatu siang, pesawat asal Jerman tujuan New York dengan kode penerbangan Transatlantic 473 telah dibajak sekelompok telorsis dan akan mendarat darurat di pangkalan Angkatan Udara Skotlandia. Menurut pantauan, pesawat itu sudah dipasangi bom, pilot bersama kopilotnya juga sudah tewas, dan pesawat akan didaratkan oleh seorang pria asal Timur Tengah bernama Farid sambil dipandu petugas militer lewat sambungan telekomunikasi. Alhamdulillahnya pesawat berhasil mendarat dan tak lama kemudian turunlah seorang bocil yaitu Elias yang langsung diinterogasi perlahan-lahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pesawat tersebut. Di lain sisi, sekumpulan prajurit masih waspada di sekitar pesawat dan terdapat beberapa sniper yang mengeker ke arah kokpit. Lalu sang kolonel yang memimpin pasukan itu, sebut saja Sukarjo, meminta Farid untuk melaporkan situasi di dalam pesawat. Farid pun mengaku jika dia bukanlah telorsis, namun terlihat tangan kirinya yang terpotong. Dan inilah langit merah darah. He's talking about ignite when he says Get the boy out of there. Let me get out. I'll explain everything. To believe me, I'm no terrorist. Kannst du mir sagen, was an Bord passiert? Warst du mit deinen Eltern unterwegs? Film pun flashback sebelum Elias naik penerbangan tersebut bersama ibunya Nadia yang mengidap penyakit leukemia atau kekurangan sel darah merah. Nadia menggunakan wig karena rambutnya sudah rontok dan dia ke New York untuk menjalani serangkaian pengobatan di sana lur. Lalu di bandara Frankfurt, Jerman, Nadia pun sempat membelikan bola basket berwarna biru yang diinginkan oleh Elias. Ketika Nadia minum obat di toilet dan menyuntikkan obat juga ke dadanya, Elias sedang ngobrol-ngobrol dengan Farid, seorang ahli fisika yang akan menghadiri acara ilmuwan di New York. Setelah pesawat lepas landas, Nadia kembali meminum obatnya dan teringat dengan saat-saat terakhirnya bersama mendiang suaminya Nikolai, yaitu ketika mobil mereka mogok di tengah hutan saat sedang jalan-jalan bertiga dengan Elias yang masih bayi lur. Karena sinyal telepon gak ada, Nikolai pun memutuskan pergi mencari bantuan, sementara Nadia dan Elias menunggu di mobil. Di pesawat ada satu penumpang bernama Carl yang tidak mau duduk dan ditenangkan oleh pramugara yang dipanggil Iqbal. Polisi udara yang menyamar jadi penumpang pun membantu Iqbal. Tapi yang terjadi lur, I'm not sitting down. I'm Carl. Take it. What's your name? Mary's the Excuse the disturbance. Everything. Enjoy the rest. ya, ternyata pesawat sudah disusupi beberapa telorsis yang diantaranya adalah Iqbal, kopilot bernama Bastian, Carl, pemimpinnya yaitu Berg, serta dua rekannya yang lain. Dengan cepat mereka membunuh 3 polisi udara yang ada di sana, termasuk pilot pesawat. Setelah itu para penumpang di kabin depan dipaksa pindah ke kabin belakang tempat Nadia duduk bersama Elias, dan semua penumpang harus tetap berada di kursi mereka dengan tangan di atas. Everyone to the back of the plane, don't take anything. Oh, there's your window. Come on, move it. Open the hatch.
Would everyone please place their hand on the seat in front of them? So as you can see, we have control. Hey, The point of man is listen up. strictly monetary. Salah satu telur sis meretas black box agar keberadaan pesawat itu tidak dapat dilacak karena mereka berencana putar balik lagi ke arah Inggris dan saat ini posisinya sudah di atas Samudra Atlantik, lur. Berg juga mengumumkan ke seluruh penumpang yaitu mereka akan membebaskan pesawat jika diberikan uang tebusan. Di lain sisi, setelah melihat denah pesawat dari majalah di kursi, Elias pun nekat lari ke belakang untuk mencari tempat bersembunyi yang langsung dikejar oleh Nadia dan Blind box is reprogrammed. This one no mental. Sit down. Sit down. I need you to stay here. Can you do that? If you again, I'm gonna kill you myself. scene kembali flashback saat Nadia menunggu di mobil bersama Elias. Dan karena Nikolai tidak kunjung kembali, Nadia pun berjalan mengikuti jejak kaki Nikolai di salju sambil membawa Elias. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah yang sudah hancur di desa terbengkalai dan terdapat noda darah menuju ke basement. Nadia pun nekat masuk ke bawah sana dan ternyata Nikolai sudah tewas, lur. Lalu tiba-tiba datang seonggok vampir yang akan menerkam dan Nadia segera menutup pintu basement. Vampir itu berusaha masuk lewat jendela dan Nadia pun langsung menahannya dengan triplek. Untungnya tak lama kemudian hari sudah fajar dan vampir itu pun kabur karena matahari bisa membunuhnya. Akan tetapi, lur, betul sekali tangan kanan Nadia tergigit dan itu artinya sekarang Nadia telah menjadi vampir. Setelah ditembak, perlahan-lahan Nadia sadar dan langsung membuka pintu menuju ke ruang kargo. Dengan ini kita pun bisa berasumsi, lur, jika Nadia sakit leukemia karena sudah lama tidak meminum darah manusia agar kekuatan vampirnya tidak bangkit kembali. Sementara itu, Berg menyuruh 3 penumpang yang bisa bahasa Arab, salah satunya Farid, untuk membaca tulisan yang menunjukkan seolah-olah pesawat diserang oleh telur sis asal Timur Tengah dan Berg merekam suaranya. Namun diam-diam Farid berusaha meminta pertolongan dengan bahasa Arab, namun Berg yang mengetahuinya langsung menembak penumpang. Sementara itu 2 telur sis turun ke ruang kargo untuk mengambil parasut sekaligus mempersiapkan bahan peledak, sedangkan Nadia menggigit seekor anjing dan meminum darahnya agar dia berubah menjadi vampir untuk menyelamatkan putranya. Salah satu telur sis yang mendengar suara gaduh itu pun mendatanginya dan begitu terkejut melihat kondisi Nadia. Lalu yang terjadi? Alright, you got 15 minutes. Allahu Akbar. Akra Kimamak. Nadia membunuh telur sis itu, lalu dia menyuntikkan obatnya kembali yang ternyata bukan obat leukemia, melainkan obat untuk meredam atau menahan kekuatan vampir. Setelah itu Nadia meminum darah mayat telur sis agar memulihkan tenaganya lagi. Karena sebagai vampir, Nadia bisa menyembuhkan dirinya dengan meminum darah. Akan tetapi perlahan wujudnya tetap akan berubah, lur, seperti gigi taringnya yang sekarang mulai tumbuh. Selanjutnya Nadia melepas anjing herder di sana agar seolah-olah si telur sis mati dicakot anjing. Lalu sambil memakai kacamata hitam, Nadia pun balik ke kabin penumpang. Sedangkan telur sis sudah memasang bom di bagian depan belakang pesawat dan mereka akan segera turun dengan parasut. Selain itu, gas beracun juga akan disebar memenuhi kabin jika ada penumpang yang berani melawan mereka. Tak lama kemudian para telur sis menemukan mayat rekan mereka di ruang kargo dan menembak asuh herder yang dilepas Nadia. Sekarang Berg and the gang berencana akan lompat keluar pesawat ke sebuah kapal yang sudah disiapkan oleh bos mereka. Ladies and gentlemen, our own safety team. Oh, wow.
The pilot is dead. Does anyone on board know how to fly a plane? Elias pun begitu terkejut melihat ibunya masih hidup dan Nadia ingin menyuruh pilot untuk mengembalikan pesawat ke jalur yang seharusnya, yaitu ke New York. Namun seorang pramugari memberitai jika pilot sudah mati dibunuh, sedangkan kopilot adalah anggota telur sis. Lalu Nadia bertanya ke para penumpang, apakah di antara mereka ada yang mengetahui cara mengendalikan pesawat. Untungnya ada satu penumpang, sebut saja Pak Ijo, mahasiswa teknik dirgantara asal Timur Tengah yang sedikit mengetahui cara mengendarai pesawat. Sedangkan Farid menjelaskan ke seluruh penumpang jika kelompok telur sis sengaja men-setting ini semua agar seakan-akan dilakukan oleh telur sis Timur Tengah, karena tadi Farid dipaksa membacakan teks dan suaranya direkam, ya kan? Pesawat juga diarahkan untuk menabrak ke London dan beberapa penumpang lain menduga apa tujuan telur sis melakukan ini. Ada yang menganggap mereka ingin mempengaruhi pasar saham agar mendapat keuntungan besar ketika saham perusahaan maskapai turun drastis. Ada juga yang menduga jika telur sis ingin mengubah hasil pemilu. Namun tujuan telur sis tidak lagi penting karena para penumpang harus mencari cara agar selamat dari pesawat yang akan ditabrakkan. Begitu Nadia masuk kokpit bersama Elias dan Pak Ijo, pintu pun langsung dikunci dari dalam. Sebelum pesawat dikembalikan ke jalur yang seharusnya, Nadia menunggu telur sis keluar terlebih dahulu agar mereka tidak curiga. Nadia terus memantau pergerakan mereka lewat CCTV dan para telur sis sangat terkejut begitu mengetahui Nadia masih hidup karena mayatnya menghilang begitu saja. They made us read a statement saying that we want to raise the airplane and change the outcome of the election. Whatever, if we don't do it. To influence the stock market, we can make billions from short. Hast du Blut getrunken? Du musst deine Medizin nehmen. Nicht. Wir müssen erst abspringen. She's alive. Burke pun mengabari bosnya jika penjemputan terlambat dan dia akan mengirim titik koordinat yang baru. Setelah itu Burke DKK memaksa masuk ke kokpit dan Nadia menyuruh Pak Ijo untuk segera memutar pesawat ke arah New York karena Nadia tidak kunjung membuka pintu. Dengan teganya Burke membunuh seorang penumpang dan ketika orang kedua akan dibunuh, tiba-tiba Open the door! 2, 3! Nadia menggigit Burke dan sebelum dia berubah menjadi vampir, Nadia pun langsung membunuhnya dengan pisau. Sedangkan gengnya berkabur ke belakang. Melihat kengerian itu, Pak Ijo pun langsung menutup pintu kokpit karena khawatir Nadia akan menyerangnya. Lalu Nadia mengatakan ke anaknya jika semua pasti akan baik-baik saja dan Elias harus tetap di kokpit agar tetap aman. Sementara itu Iqbal mengambil tas Nadia yang dipegang Farid dan menemukan catatan tentang kapan matahari akan terbit dan terbenam. Sekarang Iqbal semakin yakin jika Nadia adalah vampir yang harus menghindari matahari dan Iqbal akan menyerang Nadia dengan sinar ultraviolet. Di lain sisi Nadia kaget melihat sosoknya yang sangat mengerikan di cermin. Lalu dia pun menahan sakit ketika menyuntikkan obat anti vampirnya kembali. Rise, 714. She's a vampire. She wants to get away. Di scene flashback setelah lolos dari serangan vampir yang merenggut nyawa suaminya, Nadia pun menjadi sangat haus darah. Gigi taringnya membesar, pupil matanya juga berubah. Jigong serta upilnya juga makin banyak dan Nadia harus menahan dirinya agar tidak menyantap Elias. Agar tetap terlihat normal, Nadia pun nekat mencopot gigi taringnya. Setelah itu Nadia kembali ke basement rumah di desa terbengkalai yang ternyata tempat itu semacam lab lur. Ortu vampir yang menyerang Nadia pun datang, sebut saja Wagiman, dan dia menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan vampir. Lalu Wagiman akan menembak Nadia dengan shotgun untuk balas dendam atas kematian anaknya karena terkena matahari. Namun saat ada kesempatan Nadia pun langsung menyerang dan sebelum Wagiman dibunuh, dia mengatakan jika kekuatan vampir tidak boleh tersebar karena sangat sulit dikendalikan. Lalu setelah Wagiman tewas, Nadia mengambil obat penahan kekuatan vampir di kulkas yang telah dibuat oleh Wagiman dan membakar rumah tersebut. Das Böse ist zu stark. Böse darf sich nicht.
Karena Burke sudah mati, telur sis pun akan mengambil alih pesawat agar tetap menuju ke London. Sementara itu Elias mengambil pisau Burke dan membobol pintu toilet untuk menyelamatkan sang ibu yang kondisinya lemah. Nadia yang perlahan-lahan pulih pun berusaha menghentikan telur sis, namun dia langsung terkapar begitu Eggball menyinari senter ultraviolet. Lalu ketika telur sis mencoba membuka pintu kokpit, diam-diam Eggball yang memang paling barbar mengambil darah Nadia dengan suntik dan akan membunuhnya. Untungnya Elias yang menemukan pistol langsung menodongkannya ke arah Eggball dan Ich muss deine Mutter töten. Situasi semakin kacau, masker oksigen hanya bisa digunakan sebentar, dan di ketinggian seperti itu oksigen sangat tipis ya kan lur. Paijo pun mati kehabisan oksigen dan para telur sis berhasil masuk ke dalam kokpit. Lalu kopilot Bastian segera menurunkan ketinggian dan memutar pesawat ke arah London. Sementara Nadia mengambil pistol dari Elias dan menitipkan anaknya ke Farid, lalu pergi ke basement untuk memburu Eggball yang ternyata bersembunyi di mobil anti peluru. Nadia berusaha memecahkan kaca namun tidak berhasil, dan dengan edannya Eggball menyuntikkan darah Nadia ke tubuhnya agar dia bisa menjadi vampir. Karena dari awal film si Eggball ini emang temperamen dan paling gak waras lur. Begitu Eggball mulai berubah, untungnya Nadia menemukan korek serta minuman hammer di dekat sana dan langsung membakar Eggball hidup-hidup. Mampus ya kan. Pesawat sudah kembali mengarah ke London dan telur sis langsung memadamkan api di ruang kargo. Sedangkan Nadia buru-buru balik ke kabin penumpang. Melihat Nadia yang sangat amat menyeramkan, semua penumpang pun kabur ke kabin bagian depan dan kaki Nadia sempat tertembak oleh Carl. Bastian pun kabur ke dekat para penumpang. Sementara itu satu telur sis lainnya digigit Eggball dan mereka menyantap Carl bersama-sama. Sekarang dua telur sis telah menjadi vampir, sedangkan Bastian si co-pilot ada di kabin penumpang. Lalu seorang penumpang yang mantan tentara memegang pistol dan akan membunuh Nadia. Lalu Farid juga akan membantu dengan memegang kapak. Mirisnya Elias terus memanggil ibunya karena sejak dulu Elias sudah mengetahui kekuatan vampir itu. Dan Nadia juga tidak pernah berniat membunuh manusia. Namun para penumpang keburu ketakutan dengan wujud Nadia. Lalu yang terjadi? Nadia sempat tertembak sekali di lengannya dan dia pun terpaksa menggigit satu penumpang yang berusaha membunuhnya. Alhamdulillah De Elias berhasil meyakinkan orang-orang jika ibunya Nadia sama sekali tidak membahayakan para penumpang. Lalu Nadia pun berusaha menahan Eggball dengan bantuan Farid yang berusaha masuk ke kabin penumpang. Dan tangan kiri Farid pun terpaksa dipotong sebelum virus vampir menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu Nadia membunuh satu vampir telur sis dengan kapak. Di lain sisi penumpang yang tadi digigit Nadia mulai lepas kendali karena telah menjadi vampir. Dan Nadia pun juga terpaksa membunuhnya, juga meminum darahnya.
Nadia memang kembali pulih, namun dia semakin sulit mengendalikan dirinya, lur. Setelah itu Farid meminta bantuan penumpang yang seorang dokter untuk merawat luka ampitusanya, sedangkan Nadia memaksa Bastian untuk mengubah arah pesawat sesuai tujuan, yaitu ke New York. Tapi karena bahan bakarnya tidak cukup, mau nggak mau Bastian meminta pertolongan ke bandara terdekat. Tololnya rekaman jika telur sis adalah orang Timur Tengah sempat keputer, dan Bastian langsung menghentikannya, lalu melapor jika pilot sudah tewas, sedangkan para pembajak sudah dikunci di ruang kargo. Di lain sisi, Elias berusaha menenangkan ibunya dan mengatakan jika setelah mendarat di bandara terdekat, mereka bisa menunggu sampai langit gelap agar Nadia baik-baik saja dan naik pesawat berikutnya ke New York. Situasi di pesawat sudah lumayan aman, lur. Para penumpang kembali ke kursi masing-masing dan kaca yang bolong juga sudah ditutupi oleh koper-koper. Sementara dokter sudah memberi penahan rasa sakit ke Farid dan juga memasangkan penyangga untuk menopang tangannya. Sie will, dass ich nach New York fliege. Wir müssen zum nächsten Flughafen oder... Wir sind so weit gekommen. Bitte, wir schaffen das. The pain gets worse, take 2 more. Okay, thank you. We have been hijacked and the captain... We have been able to overpower the... You're gonna kidnap Amsha. I get you something for the pain. Melihat kondisi emaknya, Elias pun mencari obat penahan vampir di tas Nadia. Namun sayangnya sudah pecah semua. Sementara itu pintu menuju ruang kargo sudah benar-benar tertutup sambil diduduki oleh beberapa penumpang. Akan tetapi ada seorang penumpang yang terluka sangat parah dan putus asa, lalu nekat membuka pintu kargo satunya agar dia digigit oleh Eggball dan bisa tetap hidup dengan menjadi vampir. Namun yang terjadi... Was ist los? Keine Ahnung. Die Tür aufmacht. Wir müssen die Behörden verstehen. Und was willst du ihnen sagen? Wir müssen landen und dann... Öffne die Maschine hier und dann kommen sie raus und zwar alle. Iya, semua orang telah menjadi vampir kecuali Elias, Bastian, dan juga Farid yang ada di kokpit. Agar tidak menyebarkan virus ke manusia di luar sana, maka pesawat harus diledakkan setelah Nadia DKK berhasil keluar. Satu-satunya cara adalah memasang bom tepat di tangki bensin, namun detonator yang bisa digunakan ada di mayat telur sis yang berada di ruang kargo. Dan jalan paling aman ke sana adalah melewati celah sangat sempit di dekat tangki bensin. Karena tidak cukup dilewati manusia dewasa, Nadia pun rela berkorban karena hanya dialah yang bisa melawan para vampir di koridor. Namun karena tidak ingin membahayakan nyawa ibunya, Elias pun nekat masuk celah kecil tersebut. Dan ngerinya saat keluar, Elias harus berhadapan dengan vampir-vampir menggunakan senter ultraviolet. Untungnya dia berhasil mendapatkan detonator. Akan tetapi karena panik vampir-vampir terus berdatangan, senter Elias pun terjatuh dan sekarang dia terjebak di bawah mobil dengan vampir-vampir yang berusaha menangkapnya. Das Handy, das ist der Zünder. Nadia pun akan menolong anaknya, dan untuk melawan vampir sebanyak itu, jelas Nadia butuh kekuatan lebih dengan meminum darah. Meski begitu, misi ini sama saja dengan bundir karena jumlah mereka terlalu banyak, apalagi Eggball juga sangat dendam ke Nadia. Lalu Nadia pun memastikan ke Bastian apakah pesawat dapat didaratkan dengan mudah, dan Bastian menjelaskan jika dia sudah mengatur tujuan autopilot pesawat langsung ke pangkalan Angkatan Udara Skotlandia. Dan siapapun pasti bisa mendaratkannya sambil dipandu oleh tentara dari pangkalan tersebut. Sebelum pergi, Nadia pun memohon ke Farid agar mau merawat anaknya Elias. Lalu dia pun menggigit Bastian dan meminum darahnya sebagai balasan karena dia juga anggota telur sis, ya kan? Setelah itu Nadia pun berlari melewati kabin penumpang menuju ruang kargo untuk menyelamatkan Elias dan harus menghadapi Eggball di sana. Lalu yang terjadi,
Elias meledakkan bom di pintu keluar ruang kargo yang sebelumnya dipasang telorsis untuk kabur menyelamatkan diri. Lalu Nadia mendorong Iqbal keluar dan karena dia masih gelandotan di jaring, Farid pun langsung menggerakkan pesawat agar Iqbal mati terkena matahari. Mamam. Tapi naasnya kondisi Nadia semakin kritis karena tadi darahnya diminum oleh Iqbal. Agar ibunya tetap hidup, Elias pun rela menyayat tangan dan meneteskan darahnya untuk Nadia. Perlahan-lahan Nadia pun kembali pulih dan sempat tergiur mengkokop darah Elis. Namun untungnya dia masih bisa mengendalikan diri lalu segera pergi dari sana. Sementara itu di kokpit, militer Skotlandia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Farid hanya mengatakan jika pilot dan kopilot sudah mati. Sampailah kita di scene awal film, lur, ketika pesawat sudah landing di Skotlandia. Dan setelah diinterogasi, Elias meminta Farid harus segera dikeluarkan sebelum langit gelap karena vampir-vampir akan keluar saat malam tiba, lur. Pastinya tidak ada yang mempercayai omongan bocil seperti Elias. Dia pun dibius agar lebih tenang dan akan dibawa keluar pangkalan. Di lain sisi, Farid masih dianggap telorsis oleh militer Skotlandia karena ternyata tidak ada acara ilmuwan di New York, lur. Farid pun yakin jika ini semua sudah diatur oleh para telorsis agar dia menaiki pesawat tersebut dan difitnah sebagai telorsis. Meski Farid sudah menjelaskan apa yang terjadi, namun Kolonel Soekarjo yang tidak percaya tetap menuduh Farid sebagai pembajak pesawatnya dan memerintahkan sniper untuk menembak Farid. Sampai akhirnya Kill us all. The target has a dead. I have to go on the airplane! Jesus Christ, what's going on? Mama! Sebelum diterkam ibunya yang sudah hilang kendali, Elias pun langsung memencet detonator dan langsung membunuh semua vampir di sana, termasuk Nadia. Semua orang pun terkejut dan masih tidak percaya akan apa yang mereka lihat karena insiden di pesawat bukan sekedar pembajakan. Alhamdulillahnya Farid dan Elias berhasil selamat, meski Elias harus mengikhlaskan sang ibu yang sudah sepenuhnya berubah menjadi vampir. Uncuff him, let him go. Buyar, ngeri kali kalau vampir beneran ada ya kan, lur. Kalaupun virusnya bisa dibuat, ya mungkin bisalah disebarin ke gedung DP.